Kampung terpencil di tengah hutan. Matahari hampir tenggelam. Cahaya oranye keemasan menyelimuti sawah dan rumah-rumah panggung yang berjejer di lereng. Ada asap tipis dari dapur kayu. Suara jangkrik mulai terdengar. Di kejauhan, tampak rumah tua Mbok Sum berdiri sendiri, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Nuansanya sunyi, mencurigakan. Suara kayu patah terdengar dari dapur. Mbok Sum, wanita tua berkain lusuh, keluar membawa tampah berisi singkong rebus. Dono, udah maghrib nak, ayo pulang. Jangan main di kebun terus. Tak ada jawaban. Angin berembus pelan. Daun-daun pisang bergoyang seperti menjawab sendiri. Anak itu belakangan makin aneh. Pulang malam terus, duit selalu ada, tapi matanya kosong. Interior rumah sederhana, malam hari. Hanya ada penerangan dari lampu teplok. Mbok Sum duduk di tikar, melipat pakaian. Dono tiba-tiba masuk dari pintu belakang, peluh membasahi wajahnya. Namun wajahnya datar, tanpa ekspresi. Di tangannya, ia menggenggam beberapa lembar uang lusuh. Dono, dari mana aja kamu nak? Udah tengah malam ini. Dari kerjaan mak, tadi bantu orang angkut karung. Ini banyak Don, kamu kerja apa sebenarnya? Mak, jangan tanya-tanya. Yang penting sekarang kita bisa makan. Suasana malam gelap, kampung sunyi, semua rumah tertutup. Tapi dari hutan kecil di belakang rumah Mbok Sum terdengar suara aneh, seperti langkah kaki binatang besar dan desahan napas berat. Dan seekor babi hitam besar muncul perlahan dari kegelapan. Matanya merah menyala, menatap ke arah rumah Dono. Kabut tipis menyelimuti tanah. Dari jendela mata Mbok Sum mengintip. Ia melihat bayangan babi hitam melintas cepat di halaman rumah. Astagfirullah, itu babi ngepet. Suara Mbok Sum sambil melihat keluar. Sementara itu Dono di kamar duduk kaku di ranjang, keringat dingin mengucur dari dahinya. Tangan kirinya gemetar hebat. Pagi hari yang mendung, Mbok Sum duduk di beranda, wajahnya muram. Dono duduk bersimpuh di depannya, wajahnya pucat, mata sembab. Tangan Dono gemetar saat ia menyerahkan sebuah kantong kain hitam pada ibunya. Suasana haru, tapi juga mencekam. Mak, aku udah keterlaluan, aku ikut pesugihan itu. Dono dengan suara agak ketakutan dan gugup. Mbok Sum terdiam dan termenung, lalu membalas perkataan Dono anaknya. Kamu ngikutin jalan setan, Dono, demi uang. Dono mengangguk sambil berkata, Mak, aku takut. Aku gak bisa berhenti, malam tadi aku hampir gak balik. Mbok Sum menatap kantong kain hitam yang diletakkan Dono. Kita harus cari bantuan, Don. Sebelum nyawamu yang jadi bayarannya. Malam kelam angin kencang, Mbok Sum dan Dono duduk bersila di tengah lingkaran garam. Dan dupa yang menyala di depan rumah. Seorang dukun tua berdiri di depan mereka, membaca mantra. Di belakangnya babi hitam, raksasa muncul dari bayang-bayang tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Jiwa yang terikat, kini kutuntut kembali. Keluar dari anak ini, kembali ke alam kegelapanmu. Sang dukun sambil berteriak. Babi ngepet mengaum keras, tanah bergetar. Dono memekik, tubuhnya kejang-kejang. Dono, bertahan. Nak, jangan biarin dia ambil kamu. Mantra makin cepat, babi ngepet meraung dan akhirnya lenyap dalam ledakan asap hitam. Fajar menyingsing di kampung ledok, kabut pagi mulai menipis. Mbok Sum berdiri di depan rumah sambil memandang ke arah hutan yang mulai terang. Di sampingnya Dono duduk diam, wajahnya letih tapi damai. Di kejauhan, jalan setapak tampak lengang. Babi hitam telah tiada. Udara terasa lebih ringan. Alhamdulillah, anakku kembali. Mbok Sum sambil senyum lega. Gak akan kulangkahi garis itu lagi, Mak. Cukup sekali. Wajah Dono dengan penuh sesal dan bercampur lega. Dan akhirnya Dono pun hidup normal kembali dan dia menjadi anak yang rajin, berbakti kepada orang tua, patuh kepada ibunya.